Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Aku tinggal di Maroko ya. Kalau kalian yang belum tahu. Oke, di video sebelumnya aku sudah buat video tentang 3 alasan pria Maroko gagal menikah. Nah, poin kedua itu kan tidak direstui orang tua ya alasannya. Nah, di poin kedua ini akan aku share di video ini alasan kenapa orang tua di Maroko tidak merestui anaknya menikah. Aku pikir aku perlu menjelaskan topik ini. Jangan dianggap ini topik yang negatif ya guys ya. Ini hanya untuk menambah wawasan kalian aja. Karena waktu itu ada mbak-mbaknya yang curhat. Orang tua dari si doinya itu tidak menyetujui anak laki-lakinya itu menikah dengan mbaknya gitu. Jadi putus gitu aja ya karena tidak direstui orang tua. Ya mungkin aja alasannya ini ada di poin-poin ini gitu. Yang pertama, beda agama. Ya kalau beda agama pasti jelas ya guys ya. Sulit gitu ya, orang tua mana saja, mau itu orang tua di Maroko, orang tua di Indonesia, pasti akan sulit merestui anaknya ya. Maunya kan yang seiman gitu, muslim dengan muslim gitu. Kalau beda agama ya pasti akan sulit guys. Dan jarang juga sih orang Maroko yang menikah beda agama. Biasanya kalau yang perempuannya ini, perempuan Maroko menikah dengan non Maroko yang misalkan orang Cina, orang Jepang, mungkin saja laki-lakinya itu sudah jadi Islam ya, sudah muslim gitu, sudah berislam. Alasan yang kedua, beda negara, beda suku, beda marga ya. Kebanyakan orang tua itu ingin anak-anaknya menikah dengan orang yang mereka kenal gitu, dari keluarga yang mereka kenal, kayak keluarga dari sepupu gitu ya, dari bibinya ataupun dari teman-teman orang tuanya gitu guys. Jadi kalau saling kenal itu bisa lebih akrab gitu. Misalkan anak laki-laki menikah dengan teman anak perempuan dari teman ayahnya mungkin atau teman ibunya gitu. Jadi mudah akrab gitu guys. Karena orang Maroko ini ya, khususnya orang tua gitu, sangat sulit menerima orang baru masuk ke dalam rumahnya gitu. Biasanya kalau anak laki-laki ya yang sudah menikah, lalu dia membawa istrinya untuk masuk ke rumahnya, itu biasanya dari keluarga laki-lakinya itu ya, suaminya itu ya dari awal-awalnya kesannya memang baik-baik aja gitu guys. Tapi lama-lama pasti ada tabiat mereka yang membuat si istri ya, orang baru ini, si istrinya itu tidak betah, pasti itu guys. Karena gitu, orang Maroko itu kebanyakan mereka tuh tidak bisa ataupun sulit menerima orang baru yang masuk ke dalam rumahnya. Kalian sudah tahu ya kalau orang Maroko itu masih punya tradisi joint family. Kalau kalian belum tahu joint family, ada di sini ya videonya. Aku sudah jelasin tentang joint family yang mana keluarga besar itu kumpul di satu rumah. Nah itu guys. Jadi kalian harus tahu ini ya tentang joint family ini. Jangan sampai kalian kaget gitu ketika menikah dengan pria Maroko lalu masuk ke dalam rumahnya. Pertamanya itu manis-manis semua, baik-baik semua. Pas di akhir-akhirnya tabiatnya keluar semua guys, karakter aslinya keluar semua dan kalian tidak nyaman tinggal di rumah itu. Nah itu guys, ini poinnya kedua ya, alasannya kayak beda negara ya, pastinya kan beda tradisi juga, kayak cara makan orang Indonesia beda, cara makan orang Maroko juga beda gitu. Dan juga kalau beda etnis, jangankan beda negara guys ya, ini contohnya aja kayak orang Sahrawi menikah dengan orang suku Amazigh dari Tanjir misalkan. Orang Sahrawinya tinggalnya di Layun misalkan di Sahara. Itu aja bisa konflik gitu guys. Kalau misalkan si perempuannya dari Amazigh dari Tanjir lalu menikah dengan orang Sahrawi laki-laki ya, lalu dia masuk ke rumah mertuanya itu juga dan tinggal di situ, bisa juga konflik gitu karena beda suku, beda marga juga gitu. Alasan yang ketiga, belum mapan. Ini khusus buat perempuan Maroko yang mana dari kecil itu orang tuanya sudah mengajari, mendoktrin anak-anak perempuannya untuk memilih pria yang mapan.
mapan itu nomor satu guys ya bagi orang tua Maroko. Itu kenapa kalau misalkan lagi ngomongin tentang mahar ya, ada gitu Mas Indonesianya yang curhat juga, itu ayahnya yang mematok harga maharnya, bukan si mempelainya gitu, bukan calonnya. Yaitu karena orang tua juga ikut campur guys ya dalam masalah mahar. Yang matok mahar bukan calon istri kalian gitu, tapi orang tuanya yang matok. Jadi harus mapan. Yang kedua, seiman gitu. Mau laki-lakinya itu religius, nggak religius, itu mereka nggak ambil pusing gitu. Yang penting yaitu nomor satu mapan. Karena mereka pikir kalau anaknya menikah dengan orang yang miskin gitu, hidupnya akan tidak bahagia gitu. Jadi mereka menilai kebahagiaan itu dari harta benda gitu. Mapan ini bukan berarti ini ya bekerja ya. Tidak hanya bekerja, mapan itu mapan yang dimaksud ini punya rumah, minimal punya rumah, punya mobil gitu yang diharapkan orang tua Maroko anak perempuannya dapat pria mapan yang seperti itu gitu guys. Alasan yang keempat, ini masalah harta kekayaan milik anak laki-laki. Yang mana anak laki-lakinya sudah sukses, punya rumah, yang mana rumahnya itu ditinggali oleh ibunya dan adik-adik perempuannya. Nah, ini biasanya ibunya, ya kebanyakan ibunya itu nggak mau anak laki-lakinya itu menikah. Karena takut hartanya akan dikuasai akan dikuasai oleh istri dan anaknya gitu. Jadi ibunya ini ingin menguasai harta anak laki-lakinya. Dan ini umum sekali di sini guys. Buat aku ketawa juga sih. Kok ada orang tua kayak gitu? Ya ada di sini di Maroko tuh ada guys. Karena saudaranya suami itu ada yang menikah dengan ya sesama Maroko juga, yang mana ibu mertuanya itu gak rela harta anak laki-lakinya dibagi dengan istrinya gitu. Ini lucu juga gitu ya. Alasan yang kelima, anak laki-laki yang masih dibebani tanggung jawab untuk menafkahi orang tuanya, ibunya, dan adik-adik perempuannya yang belum menikah. Nah itu biasanya ketika dia mendapat penghasilan dari pekerjaannya, setiap bulannya itu harus dibagi lebih banyak ke ibunya ya, untuk itu guys, menafkahi adik-adiknya ini. Biasanya laki-laki yang seperti ini itu kebanyakan jadi perjaka tua. Itu kenapa ya di Maroko tuh banyak sekali perjaka tua karena ini guys ya. Jadi orang tua di Maroko ini juga mengajarkan ya, mendoktrin dari kecil itu orang tua itu harus nomor satu dan dinomorsatukan. Alasan yang keenam, which is yang terakhir, usia wanitanya ini lebih tua dari pria Maroko. Ini biasanya banyak orang tua Maroko yang berpikir panjang untuk merestui anak laki-lakinya untuk menikah dengan wanita yang lebih tua. Ya meskipun ada juga di Maroko pria Maroko yang menikah istrinya ini ya menikahi wanita yang lebih tua ya cukup banyak juga guys. Tapi ada juga beberapa orang tua yang tidak mau gitu, ataupun dianggap memalukan ketika anak laki-lakinya itu menikahi wanita yang lebih tua ataupun yang menikahi janda gitu. Tapi ini nggak semua ya guys ya, jangan dianggap ini semua karena tidak semua orang tua seperti ini. Ada yang seperti ini guys ya. Jadi kalian perlu tahu juga gitu. Ada orang tua yang merestui anak laki-lakinya menikah dengan wanita yang usia lebih tua dan janda. Ada yang seperti ini gitu. Ya membebaskan anak laki-lakinya untuk menikah gitu, ada. Oke, aku cukupkan videonya sampai di sini. Jadi itulah poin-poinnya, ada 6 poin kenapa alasannya orang tua di Maroko itu tidak merestui ataupun susah merestui anaknya menikah. Meskipun sudah merestui juga pasti itu ada konflik setelah menikah. Kalau pasangan tersebut ya, anak laki-lakinya dengan menantunya tinggal di satu rumah, itu pasti ada konflik karena orang baru masuk ke rumah gitu ya. Ya gitulah ya guys ya. Ya semoga video kali ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like videonya. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe. Silahkan share videonya ke sosial media yang kalian punya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.